warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang saya hormati Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pengampu perdagangan luar negeri serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Rayasa Agustin dengan NPM 2018 14500 603 dan teman saya Genoviansa dari kelompok 3 dengan NPM 202014579011. Perkenalkan, nama saya Rauli Fatur Rahman, NPM 2018 14500 386. yang akan mempresentasikan tentang Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok Departemen Keuangan di bidang bea dan cukai. Berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan barang yang keluar di daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu diibaratkan sebagai penjaga perbatasan negara dalam bidang ekspor dan impor. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, kepabeanan itu ada daerah pabean, kantor pabean, kawasan pabean, kewajiban pabean, wewenang pabean, bea masuk dan bea keluar. Nah, selanjutnya itu tugas pokok dan fungsi Direktorat Bea dan Cukai. Penarik fiskal dalam bentuk bea masuk, cukai atau pajak lainnya. Kedua, penegak hukum di bidang kepabeanan. Nah, ketiga, penjaga keamanan nasional dari unsur politik budaya sosial dan barang yang mempunyai daya merusak dalam masyarakat. Kedua, tentang bank devisa di dalam negeri dan luar negeri. Oke, bagi importir Indonesia, bank devisa itu berfungsi sebagai bank pembuka. Nah, bagi devisa di dalam negeri sebagai bank penerus yang menerima letter of credit ekspor. Nah, juga bank devisa juga berperan sebagai pemberian kredit ekspor, kredit modal kerja, kredit investasi, jasa penagihan, wesel ekspor, dan lain-lain. Nah, bank devisa juga berperan dalam penerbitan SKBDN. Dan bank devisa berperan sebagai tempat untuk menerima pembayaran bea masuk. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dian. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang perusahaan jasa transportasi dan jasa kepengabeanan. Nah, perusahaan jasa transportasi itu adalah badan usaha yang bertugas menangani pengurusan transportasi yang meliputi pengumpulan muatan, lembaga pengepakan dan pengurusan dokumen pengangkutan. Nah, tugas perusahaan jasa transportasi lebih luas dari tugas perusahaan ekspedisi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengurusan jasa kepengabeanan atau yang biasa disebut dengan PPJK. Nah, itu badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabeanan untuk dan atas nama kuasa importir atau eksportir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan pengangkutan. Pengangkutan itu bisa lewat laut, udara, dan darat. Nah, perusahaan pengangkutan adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan alat-alat pengangkutan seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api. Itu contohnya nih, jika kita menggunakan pengiriman lewat jalan laut,
emang lebih lama dan biaya sangat terjangkau. Sedangkan menggunakan lewat udara, biayanya sangat mahal dan juga itu sampai juga lebih cepat. Contohnya nih, kayak saya ngirim paket dari Indonesia ke Arab Saudi. Saya mengirimkan paket air zam-zam dan pakaian gamis untuk keluarga saya di Indonesia. Itu saya ngirim minimal 5 kilo, maksimal 40 kilo. Dan nyampenya itu saya menggunakan jasa laut sampai ke Indonesia itu kurang lebih 1 bulan. Sedangkan saya menggunakan jasa lewat udara, biayanya lebih mahal, yaitu tiga kali lipat dari jalur laut. Dan nyampenya itu cuma 1 minggu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang pengangkutan barang ekspor dan impor. Sebagian besar dilakukan melalui jalur laut karena kapal laut itu bisa mengangkut muatan lebih banyak. Kalau sedangkan lewat udara dia lebih sedikit. Dan untuk biayanya juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu lebih mahal biaya jika kita menggunakan lewat udara. Nah, dan juga kan waktu saya pernah nih dari Saudi pulang ke Indonesia. Nah, setelah saya sampai di Indonesia, saya dikenakan biaya dan cukai. Nah, di mana biaya dan cukai itu setiap kita membeli barang elektronik atau handphone, contohnya nih saya secara pribadi saya membeli handphone di atas 10 juta. Setelah sampai di Indonesia, saya dikenakan biaya dan cukai sebesar 2,4 juta rupiah. Tapi jika saya mempunyai NPWP, saya dipotong keringanan 10%. Itu yang saya rasakan kan ya, yang saya beli barang dari Saudi, saya bawa ke Indonesia, itu dikenakan biaya dan cukai. Itu yang saya rasakan tuh, dipotong, jadinya kurang lebih saya bayar kena dendanya 2,2 juta kurang lebihnya. Ya, sekiannya dari saya, terima kasih. Untuk lembaga selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul diakibatkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi berperan besar dalam memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan luar negeri merupakan jenis usaha yang penuh dengan resiko. Barang-barang ekspor dan impor tersebut dapat hilang ataupun rusak karena berbagai macam sebab. Bahkan kapal yang mengangkut barang-barang tersebut bisa saja tenggelam di tengah lautan. Resiko semacam ini tentu saja akan sulit jika hanya ditanggung oleh para eksportir dan importir saja. Untuk itu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukan peran perusahaan asuransi guna ikut membantu menjamin resiko kehilangan atau kerusakan barang-barang tersebut. Perusahaan asuransi, contoh-contoh perusahaan asuransi yang ada adalah yang pertama, ada PT Asuransi ASEI Indonesia, kedua Juris Insurance Indonesia, dan lain-lain. Lembaga pembantu perdagangan luar negeri selanjutnya adalah Kedutaan Asing dan Kedutaan Indonesia. Kantor kedutaan asing yang ada di Jakarta bisa digunakan sebagai sumber informasi tentang potensi pasar ekspor produk Indonesia yang akan dikirim ke negara-negara bersangkutan. Para eksportir dari Indonesia dapat meminta informasi lewat email ataupun surat kepada kedutaan-kedutaan asing yang ada di Indonesia perihal jenis barang apa saja yang dibutuhkan di negara-negara mereka yang bisa kita suplai barangnya dari produk Indonesia, serta alamat perusahaan di negara mereka yang bisa dihubungi dan dijadikan sebagai partner bisnis. Selain itu, para eksportir di Indonesia juga perlu mempelajari atau mengetahui prosedur-prosedur ekspor impor yang berlaku di negara tersebut, karena setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan perdagangan atau ekspor impor tersebut agar di kemudian hari tidak ada masalah dan berjalan lancar.
Beberapa kedutaan asing di Indonesia ada pula yang mensyaratkan pembuatan faktur konsulat terhadap barang-barang yang akan diekspor ke negara mereka. Faktur konsulat ini berfungsi untuk mengecek kebenaran data barang ekspor serta mengesahkan pengepalan barang-barang ekspor ke negara-negara tertentu. Namun memang tidak semua negara memberlakukan ketentuan faktur konsulat ini, hanya beberapa negara saja. Lembaga pembantu perdagangan luar negeri selanjutnya adalah surveyor dan pemeriksa mutu barang. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otoritas dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor sebelum muat barang. Dalam kaitan ekspor barang, perusahaan surveyor dibutuhkan untuk memeriksa kebenaran secara teknis atas barang yang akan diekspor dan kemudian menerbitkan sertifikat hasil pemeriksaan tersebut guna sebagai pegangan oleh pihak eksportir ataupun importir. Selanjutnya adalah lembaga pemeriksa mutu barang. Lembaga ini adalah lembaga yang bertugas melakukan pengujian mutu barang yang selanjutnya menerbitkan sertifikat mutu barang. Kebanyakan lembaga semacam ini pastinya adalah lembaga kenegaraan atau lembaga dari pemerintah. Bisa ada di Jakarta ataupun ada cabang di daerah-daerah seluruh Indonesia. Demikian lembaga-lembaga pendukung dalam melakukan perdagangan luar negeri atau melakukan ekspor impor. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Forget, I'll do it sometime. I'm locked up on the button. Can you do it sometime? Pushed it in too far. Electrify mine, oh, electrify my golden tooth.